Terima kasih Pak Ridwan. Selanjutnya kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Untuk yang diskusi kita bisa membuka raise hand di chat Anda supaya kalau kita mau tampilkan di video supaya ada seperti tanya jawab, silakan Bapak dan Ibu wajib pajak. Kemudian di chat itu beberapa sudah bisa disarikan. Mungkin harus saya share screen. Sudah ada yang chat, panitia? Yang raise hand sudah ada? PT Bintang Harapan. Silakan PT Bintang Harapan. Ya, halo. Ya. Mau tanya cara upgrade-nya gimana itu? Cara install ke 3.0. Perubahan dari 2.0 ke 3.0. Silakan Pak. Iya. Terima kasih Pak, sudah diingatkan. Mungkin ada satu lagi yang kami akan tampilkan ya. Berikut kami akan menampilkan bagaimana nanti kita akan melakukan update ke versi 3.0 ya. Coba ditampilkan. Oke, di sini kita sudah menyediakan semacam tampilan untuk sosialisasi 5 langkah mudah update aplikasi faktur. Mudah-mudahan nanti ini cukup jelas, bisa Bapak Ibu ikuti langkah-langkahnya. Di sini langkah update aplikasi faktur 3.0 bagi PKP di seluruh Indonesia mulai 1 Oktober 2020. Fitur tambahan prevolated, pajak masukan, dan SPT masa PPN. Tapi dalam hal ini, untuk Bapak Ibu yang diundang pada sore hari ini adalah WP wajib pajak yang telah diundang untuk mulai berlaku di 1 September. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu langsung coba, sudah bisa melakukannya. Berikut kami jelaskan. Yang pertama, langkah yang harus Bapak Ibu lakukan adalah membuka alamat Innova. Kalau Bapak Ibu masih ingat, halaman Innova itu bisa diakses di http://efaktur.pajak.go.id. Nah, silakan Bapak Ibu download. Di sana akan ada di bawah tombol login ada tulisan angka 1, aplikasi faktur terbaru dapat diunduh di sini. Nah, itu akan ada bling-bling warna merah. Nanti silakan Bapak Ibu klik di sana. Nanti setelah masuk di halaman download, nanti akan Bapak Ibu lihat poin yang ke-6, yaitu patch update aplikasi faktur 3.0. Nah, di sini dalam kurung khusus peserta piloting yang ditunjuk. Dalam hal ini 1 September nanti Bapak Ibu yang sudah ditunjuk sudah bisa melakukan download, atau misalkan Bapak Ibu belum ditunjuk juga bisa melakukan download. Akan tetapi Bapak Ibu yang sudah ditunjuk untuk piloting per hari ini bisa menggunakan fitur Get Data PM dan Get Data PIB. Akan tetapi bagi Bapak Ibu WP yang belum ditunjuk, nanti akan otomatis muncul kode error bahwa data tidak ditemukan karena kita belum menyediakan data untuk Bapak Ibu yang belum ditunjuk. Nah, di sini silakan Bapak Ibu memilih versi aplikasi yang Bapak Ibu gunakan, misalkan menggunakan Windows atau menggunakan Linux atau bahkan menggunakan Mac, dan dilihat juga bitnya, apakah menggunakan 32 bit atau 64 bit. Nah, angka yang kedua
nanti akan muncul dalam bentuk zip atau RAR. Nanti silakan Bapak Ibu ekstrak, hasilnya itu nanti akan terdapat 3 file. File yang pertama, itextinvoice.exe. Misalkan di sini ada contohnya, saya tunjukkan yang bagian Windows. Kemudian yang kedua itu itexinvoice.main.exe, kemudian itexinvoice.upd.exe. Nah, silakan nanti Bapak Ibu ekstrak, kemudian kita masuk ke tahapan yang ketiga. Nanti copy ketiga file ini ke folder yang Bapak Ibu gunakan sekarang. Misalkan di mana folder yang Bapak Ibu gunakan menggunakan e-faktur desktop, silahkan di copy ke sana. Tapi kami memohon kepada Bapak Ibu yang hadir pada sore hari ini, mohon folder database-nya di backup terlebih dahulu. Itu selalu kami tekankan. Itu untuk mencegah hal-hal misalkan database-nya korup atau database-nya ketimpa atau bagaimana. Jadi mohon Bapak Ibu terlebih dahulu pastikan database-nya di copy, diamankan dulu. Untuk mengamankan atau mengcopy database, dipastikan aplikasinya tertutup. Nah, karena kalau Bapak Ibu mengcopy database dengan keadaan aplikasi terbuka, ketika nanti hendak kita gunakan nanti pasti akan korup karena di sana statusnya sedang digunakan. Artinya mohon nanti ketika melakukan backup, aplikasinya dimatikan terlebih dahulu. Nah, setelah Bapak Ibu copy, nanti bisa Bapak Ibu jalankan sekali terlebih dahulu. Setelah dijalankan, nanti dia otomatis akan melakukan backup. Backup nanti untuk mengubah aplikasi ke versi 3.0. Nah, setelah dijalankan backup nanti jika Bapak Ibu hendak menggunakan backup manual atau nanti otomatis setiap aplikasi dibuka nanti otomatis backup, Bapak Ibu bisa membiarkan file itexinvoice UPD. Akan tetapi kalau Bapak Ibu sudah berpengalaman terkait itexinvoice UPD, misalnya nanti biar tim IT aja yang backup atau manual aja saya backup gitu, nanti Bapak Ibu bisa merename itexinvoice UPD-nya. Jadi nanti tidak Bapak Ibu tidak kewalahan atau performanya jadi lambat. Jadi nanti tapi syaratnya harus dijalankan sekali dulu, yaitu untuk melakukan update ke versi 3. Setelah itu itexinvoice UPD-nya bisa Bapak Ibu hapus atau bisa di-rename supaya nanti ke depannya tidak melakukan backup otomatis. Tapi nanti mohon di notes bahwa ketika Bapak Ibu merename atau menghapus file itexinvoice UPD, nanti akan membutuhkan Bapak Ibu untuk melakukan backup secara manual. Nah, kemudian di step nomor 5, setelah berhasil update ke versi 3.0, silahkan menggunakan fitur-fitur yang baru. Nah, fitur yang baru di sini yaitu yang tadi sudah kita lihat Bapak Ibu di video. Di sini ada fitur untuk get data faktur pajak masukan, kemudian data PIB, kemudian data VAT refund. Nah, mungkin ada pertanyaan, ini datanya real time nggak ya? Jawabannya adalah nanti ini real time. Begitu nanti ada lawan transaksi Bapak Ibu yang upload faktur keluaran, otomatis nanti di sini akan muncul juga. Biarpun nanti secara hard copy atau secara soft copy belum disampaikan ke Bapak atau Ibu. Mungkin begitu Pak penjelasan atau atas pertanyaan tadi. Terima kasih. Terima kasih, demikian jawaban untuk pertanyaan dari PT Bintang Harapan Desa. Selanjutnya untuk RISE, gimana Pak dari PT Bintang, apakah sudah cukup? Cukup, baik. Selanjutnya adalah dari Vivo 1904. Vivo 1904. Ini tidak ada nama, tapi mungkin Cara installnya tadi kan dikasih tahu cara installnya. silakan. Ya, apabila tidak ada suaranya, kita lanjut ke Wiwi, CV Sumo Sejati. Wiwi dari CV Sumo Sejati. Silakan Ibu Wiwi atau dari CV Sumo Sejati. Lewat juga. Baik, lanjut lagi ke ada. Halo?
Ya, silakan Ibu Wiwi. Pak, saya dari Servis Sungai Sejati Sumbawa. Ya, silakan. Ini kan untuk yang Pepulet yang e-faktur 3.0 ini mulai berlaku per 1 September. Nah, bagi kami yang dapat sosialisasi ini apa wajib juga untuk menggunakan web e-fakturnya? Diwajibkan untuk kami menggunakan web e-fakturnya atau bisa menggunakan manual seperti biasa gitu? Baik Bu, terkait dengan tadi ya, memang Bapak Ibu yang kita undang secara khusus pada siang hari ini itu memang menjadi peserta perluasan pilot yang terakhir yang mengimplementasikannya mulai 1 September 2020 pada hari ini, tetapi itu untuk masa pajak Agustus 2020. Nah, seperti kita ketahui masa pajak Agustus 2020 itu kan nanti dilaporkan paling lambat akhir September ya. Jadi NPWP dari wajib pajak yang menjadi peserta piloting pada hari ini itu secara aplikasi sudah bisa menggunakan aplikasi e-faktur 3.0. Nah, seperti yang sudah disampaikan tadi bahwa aplikasi e-faktur ini memang wajib diimplementasikan meskipun e-faktur 3.0 ini sifatnya menambah fitur saya. Ya, jadi fitur-fitur yang ada di e-faktur 2.0 itu masih tersedia. Begitu Ibu. Bagaimana Bu Wiwi? Sudah siap menjalankan? Iya Pak. Iya Baik. Pak, terima kasih. Terima kasih Bu Wiwi. Selanjutnya untuk yang raise hand supaya videonya dihidupkan ya. Lanjut kita ke Dina dari Artomoro Tanem Joyo. Ibu Dina. Karena banyak sekali yang mau raise hand, mau bertanya mengenai aplikasi ini, kami lanjutkan lagi. Kalau tidak ada dari Ibu Dina, kita lanjutkan lagi ke PT Transkosmos Indonesia. PT Transkosmos Indonesia. Halo Pak. Silakan Pak. Saya dari PT Transkosmos Indonesia Jakarta. Yang saya mau tanyakan, bulan lalu kita ada pembayaran untuk PPN karena kita ada apa namanya? Iya. Ada transaksi elektronik ke luar negeri Pak. Jadi kita PPN-nya kita bayar sendiri. Nah, sebelum ada komunikasi saya dengan kantor pajak di kantor pajak saya, itu waktu pada saat kita bikin e-billingnya kita masukkan NPWP-nya itu 0 semua Pak. Contohnya kita bertransaksi dengan secara online dengan Linode ini ada di California. Jadi kita bayar PPN-nya itu di e-billing kita masukin NPWP-nya itu 0 semua. Ternyata pada saat kita upload di masa Juni, kalau Juli atau Juni kalau nggak salah itu, si e-fakturnya nolak Pak. Nolak, katanya harus ada hashtag 025 baru hashtag NTPN. Nah, setelah saya buat itu, tidak bisa juga di-upload Pak. Nah, saya pergi ke kantor pajak, kata orang pajak itu, pada saat bikin e-billing, kita pada saat ngisi NPWP-nya itu, kita bikin kode cabangnya Pak, kode cabang kantor pajak kita, 025 gitu. Jadi pada saat kita masukin e-billing itu, 025, akhirnya memang bisa Pak. Apakah ini pengaruh dari implementasi Prepopulate ini atau memang ada pembaharuan di aplikasi e-faktur yang versi 2.0.2 Pak. Terus ini lagi Pak, teknis lagi mengenai kalau faktur pajaknya kita memilih masanya Pak. Memilih masa, bagaimana cara memilih masanya, terus bagaimana misalkan faktur pajak itu ada yang batal atau bagaimana secara teknisnya Pak. Terima kasih Pak. Silakan Pak Gideon mungkin bisa menjawab. Ya, baik, terima kasih. Terkait tadi ya Pak, yang terkait dengan PPN CLN,
Ya, memang terkait dengan PPN CLN itu tidak termasuk yang dokumen yang kita pre-populated. Ya, jadi pelaporannya, pengkreditannya masih dengan cara yang biasa, Bapak harus input dan memang ini sudah dilakukan validasi NTPN. Nah, sehingga memang betul tadi Bapak pada saat menginput itu adalah NTPN ditambah tanda tagar ditambah kode KPP-nya. Tapi itu sudah berhasil ya, Pak ya? Iya, Pak. Nah, sedangkan yang kedua, terkait dengan pre-populated ini, yang perlu kami tekankan bahwa Direktorat Jenderal Pajak itu sifatnya hanya menyediakan datanya, ya. Semua data yang ada di sistem, ya, baik itu PIB maupun e-faktur, ya, e-faktur pajak masukan maupun e-faktur pajak keluaran yang ada di sistem itu kita sediakan secara pre-populated. Tetapi bahwa penentuan bahwa faktur yang terkait dengan pajak masukan misalnya, penentuan bahwa pajak masukan itu mau dikreditkan atau tidak, mau dikreditkan dalam masa pajak yang sama atau masa pajak tidak sama, itu tetap kembali kepada kewenangan Bapak Ibu sekalian secara self-assessment. Ya, jadi sifatnya DJP hanya menyediakan datanya. Nah, terkait dengan pilihan, memang nanti seperti yang tadi di awal saya sampaikan dan tadi juga sebenarnya sudah ditampilkan dalam video, bahwa nanti terhadap data-data yang tadi sudah pre-populated, nah Bapak Ibu tinggal menentukan ini mau dikreditkan atau tidak. Memang pada saat Bapak get data, itu defaultnya memang dilaporkan ya, artinya dikreditkan. Nah, tinggal Bapak Ibu pilih mana yang dikreditkan, mana yang tidak. Kalau yang dikreditkan, ya itu nanti akan masuk ke B1, B2. Tapi kalau yang tidak dikreditkan ya dan dilaporkan itu nanti masuknya ke B3. Jadi pilihan masa pajaknya memang di situ. Atau nanti kalau Bapak belum jelas, mungkin nanti Mas Ridwan bisa menjelaskan lagi secara teknis mungkin terkait dengan pilihan masa pajaknya, Mas Ridwan. Baik Pak, saya akan mencoba menjelaskan terkait pilihan masa. Tadi di e-faktur versi desktop kan ada kolom untuk menginput masa dan tahun. Ketika Bapak atau Ibu wajib pajak menginput misalkan masa Oktober 2020, ketika input Oktober 2020, nanti sistem kita akan menurunkan seluruh data yang dapat dikreditkan di Oktober 2020. Dalam hal itu bisa saja faktur yang terbit di Oktober atau 3 bulan sebelumnya. Nanti silakan Bapak Ibu memilih apakah faktur-faktur yang bulan 9 dikreditkan di Oktober juga atau di bulan Agustus dikreditkan di Oktober. Ketika Bapak Ibu memilih faktur tersebut, kemudian klik upload, artinya itu nanti akan dimasukkan di SPT masa Oktober 2020. Kira-kira begitu penjelasan dari saya, Pak. Terima kasih. Ya, untuk pertanyaan Pak dari PT Transkosmos sudah dijawab oleh PP1 dan TIK. Selanjutnya kita beralih ke pertanyaan raise hand dari Bapak Andi Gunawan dari Agrina Group. Halo. Bapak Andi Gunawan dari Agrina Group. Iya, halo. Silakan Pak. Ini Pak mau tanya, kalau misalkan di e-fakturnya kita masih bisa input manual nggak Pak MPPN masukan? Nah, kalau misalkan kita input manual nih kan biasanya kita pakai scan barcode. Nah, terus kan diimpor ke faktur. Nah, setelah itu masuk input manual, apakah di pre-populated itu masih muncul data e-fakturnya begitu? Baik Pak, coba saya jawab langsung. Nanti di faktor 3.0 ini kita tidak mengurangi fitur-fitur yang sebelumnya Pak. Jadi kita hanya menambahkan bantuan untuk menurunkan data pajak masukan. Misalkan Bapak Ibu lebih nyaman menggunakan misalkan skema CSV atau misalkan yang sering disebut orang dengan scan barcode, Bapak Ibu masih bisa menggunakan fitur tersebut.
Dan yang manual juga masih kita buka, misalkan Bapak Ibu masih melakukan input manual, misalkan lebih senang dengan input manual atau lebih senang dengan input menggunakan skema impor CSV, itu juga masih kita buka. Nah, dalam hal kapan di pre-populated-nya akan hilang, dalam hal faktur tersebut sudah mempunyai status approval sukses. Jadi ketika nanti secara manual Bapak Ibu upload dan sukses, nanti di pre-populated-nya akan otomatis hilang. Begitu, Pak. Jadi kalau statusnya masih belum upload, itu di pre-populated juga masih ada ya Pak ya? Ya, betul, betul, Pak. Oke, kalau gitu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Pak. Baik, bila sudah sesuai jawabannya, Ya, udah Pak. Pak mau ada lagi, Pak Andi? Bila tidak ada, kita lanjutkan lagi ke PT Vivere Multikreasi. Kami harap yang melakukan raise hand supaya menghidupkan videonya. Vivere Multikreasi. Ya, selamat siang Pak. Siang Pak, silakan Pak. Ya, saya Chris dari Vivere Multikreasi. Mau bertanya terkait update e-faktur 3.0 ini. Tadi kan saya lihat untuk pelaporan bisa menggunakan berbasis web ya. Nah, untuk berbasis web tadi saya coba untuk input itu passwordnya apa ya? Saya agak mungkin ke skip. Kemudian selain lewat web, apakah masih bisa lewat DJP online nantinya? Itu yang pertama. Kemudian untuk yang kedua terkait pajak terkait update ini berarti lebih baru pada pajak masukan aja ya. Artinya ketika nanti kita update itu pajak untuk fitur pajak keluaran kan nggak berpengaruh, karena kan ini kalau nggak salah kan kami yang masuk di sini kan sebagai piloting kan per 1 September ini, artinya kita bisa langsung update. Nah itu cuma ngaruhnya untuk menu di pajak masukan aja kan ya, jadi untuk keluaran tetap akan berlaku masih seperti biasa, begitu Pak ya. Terima kasih Pak, pertanyaan saya itu. Baik Pak, terima kasih buat pertanyaannya. Mungkin saya mencoba menjawab. Misalkan ada yang nanti belum jelas bisa nanti kita diskusikan lagi. Terkait passwordnya, mungkin tadi Bapak kurang ke skip mungkin atau baru join. Nanti untuk masuk di aplikasi, Bapak pertama akses dulu halaman URL https://web-efaktur.pajak.go.id. Nah, syaratnya untuk masuk ke halaman itu adalah harus terlebih dahulu menginstal sertifikat digital. Sertifikat digital harus diinstal di browser, tujuannya nanti digunakan sebagai username. Nah, untuk passwordnya nanti Bapak menggunakan password Innova. Seperti biasa Bapak login ke Innova Online. Nah, kemudian untuk pelaporannya apakah masih bisa menggunakan DJP Online? Sampai saat ini kita memang belum melakukan penutupan di DJP Online. Akan tetapi wacana ke depan nanti jalur pelaporan SPT nanti akan kita fokuskan di e-faktur web ketika nanti sudah berlaku nasional. Nanti mungkin akan kita rencanakan di Oktober atau November nanti DJP Online akan kita tutup untuk pelaporan yang baru, sedangkan untuk pembetulan nanti akan tetap kita buka. Mungkin pertanyaan yang kedua, pengaruhnya di mana? Pengaruhnya nanti sebenarnya tidak ada pengaruh Pak di e-faktur 3.0 ini, hanya nanti mungkin nanti pembetulan, misalkan pembetulan untuk SPT yang lama nanti akan kita set juga nanti di DJP Online harus versi yang 3, harus 3.0. Nah, kemudian untuk fitur-fitur yang lama tidak ada yang kita tutup, masih tetap kita buka, hanya penambahan menu bantuan untuk menurunkan data PM, data PIB dan data VAT refund for tourist. Itu aja Pak, semoga menjawab Pak. Terima kasih. Oke Pak, terima kasih untuk jawabannya. Selamat sore. Terima kasih Pak Chris.
Selanjutnya mungkin karena keterbatasan waktu, kita beralih dulu ke chat box. Di sini kita tampilkan 2 pertanyaan saja. Mohon izin panitia. Ya, dari pertanyaan Ulan, dari PT Pelita Abadi Sejahtera, faktur pajak yang sudah kami upload dan sudah masuk di sistem e-fakturnya lawan transaksi, tetapi belum dikreditkan, apakah masih bisa kami batalkan sepihak? Kemudian jika ada faktur pajak masukan di sistem e-faktur kami, dan selama 4 bulan kami tidak kreditkan, apakah secara otomatis akan hilang? Demikian yang ditanyakan oleh PT Pelita Abadi Sejahtera. Ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak. Mohon izin karena saya baru di depan sekarang Bapak Ibu. Saya Linggo Saputro dari Direktorat Peraturan Perpajakan 1. Nah ini mungkin Bapak Ibu yang dapat email dari saya, nah itu saya Linggo Saputro. Ya, ini pertanyaan tadi, kalau faktur pajak itu sudah kami upload dan sudah masuk di sistem e-faktur lawan transaksi tetapi belum dikreditkan, apakah masih bisa dibatalkan sepihak? Nah ini tidak berubah dari yang e-faktur sebelumnya. Jadi untuk pembatalan memang masih pakai sistem yang voucher gitu. Jadi untuk pembatalan transaksi itu bisa dilakukan secara sepihak oleh pihak penjual sepanjang belum dikreditkan. Kalau misalnya sudah dikreditkan Bapak Ibu sekalian, nah ini baru berlaku sistem voucher. Jadi harus mendapatkan persetujuan dari pembeli terlebih dahulu sebelum bisa sepenuhnya dibatalkan oleh PKP penjual. Kemudian jika ada pajak masukan di sistem e-faktur kami dan selama 4 bulan kami tidak kreditkan, apakah secara otomatis akan hilang? Nah, ini kalau secara Undang-Undang PPN, Bapak Ibu sekalian, jadi di pasal 9, sebenarnya kan pajak masukan itu dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama. Tapi memang di pasal 9 ayat 9 ada relaksasi di sana. Bapak Ibu sekalian bisa mengkreditkan pajak masukan masa pajak yang tidak sama. Nah, ini kondisinya misalnya tadi dapat fakturnya 4 bulan setelahnya gitu ya, 4 bulan setelahnya. Jadi kalau misalnya bahkan lebih dari itu gitu ya. Secara ketentuan hak Bapak Ibu untuk mengkreditkan tidak hilang gitu. Namun demikian pelaporannya ya tetap merujuk ke tadi masa pajak yang bersangkutan atau masa pajak tidak sama, bukan masa pajak di bulan keempat. Sehingga konsekuensinya kalau misalnya belum lapor SPT, ya Bapak Ibu lapor SPT di masa pajak yang ke-1 atau kedua, ketiga, atau pokoknya tiga masa pajak yang tidak sama atau pembetulan di masa pajak tersebut. Jadi misalnya Bapak Ibu dapat faktur bulan Januari, tanggal fakturnya Januari, tapi Bapak Ibu baru dapat itu di bulan Agustus. Nah Bapak Ibu bisa lapor faktur pajak masukan yang Bapak Ibu terlambat terima tadi melalui penyampaian SPT, baik itu normal atau pembetulan di masa pajak terbitnya faktur, yaitu masa pajak Januari atau masa pajak tidak sama, jadi masa pajak Februari, Maret, atau April. Nah, di fitur pre-populated ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Ridwan ya Bapak Ibu, tapi mungkin saya tambahkan sedikit. Jadi ini kan Bapak Ibu implementasinya mulai tanggal 1 September dan berlaku untuk masa pajak Agustus. Jadi nanti yang akan disediakan ketika Bapak Ibu mau klik tombol pre-populated ini akan kita sediakan masa pajak Agustus dan 3 bulan ke belakang. Itu untuk PM e-faktur. Nah ini agak berbeda dengan yang PIB Bapak Ibu. Jadi untuk yang PIB karena Bapak Ibu baru tervalidasi PIB-nya dan ikut mekanisme pre-populated-nya untuk masa pajak Agustus, jadi masa pajak sebelum Agustus, jadi masa pajak Juli, Bapak Ibu untuk PIB-nya kan belum divalidasi. Sehingga nanti yang akan disediakan by system hanya PIB untuk masa pajak
Agustus saja gitu, tidak berlaku untuk masa pajak yang tidak sama. Tapi tetap untuk masa pajak tidak sama, misalnya masa pajak Juli ketika Bapak Ibu masih punya PIB yang belum dilaporkan di SPT masa PPN dan ingin dilaporkan di masa pajak tidak sama, tetap bisa diinput misalnya PIB masa pajak Juli mau dilaporkan di masa pajak Agustus, nanti diinputkan secara manual di aplikasi e-faktur dan akan divalidasi sesuai dengan yang dijelaskan oleh Pak Gideon tadi dengan memasukkan NTPN dan juga dengan memasukkan nomor PIB, kode tagar NTPN. Mungkin itu tambahannya. Terima kasih. Banyak sekali yang akan melakukan raise hand dan chatnya sudah hampir 40 pertanyaan, tapi mengingat waktu yang tidak memungkinkan, nanti semua pertanyaan yang dari raise hand dan chat serta yang di YouTube akan kami kumpulkan untuk melengkapi FAQ yang sudah dibuatkan oleh para narasumber. Untuk selanjutnya, mungkin kalimat penutup dari Bapak narasumber, kami persilakan Pak Gideon. Baik, terima kasih Pak Rahman, Bapak Ibu sekalian, para wajib pajak. Jadi yang seperti tadi sudah disampaikan di awal bahwa terkait dengan implementasi 1 September 2020, maka memang kita menunjuk perwakilan ya 5 PKP masing-masing KPP dan total ada 159 KPP. Nah, jadi Bapak Ibu yang ditunjuk untuk ikut menjadi peserta piloting terakhir ya sebelum implementasi nasional bulan depan, Bapak Ibu sudah mulai dapat mengimplementasikan e-faktur versi 3.0 mulai hari ini ya, dan implementasi 1 September ini itu adalah untuk masa pajak Agustus 2020 yang memang nanti pelaporannya dilakukan pada akhir September. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, ini memang hal yang baru buat Bapak Ibu dan mungkin dalam implementasinya bisa saja nanti Bapak Ibu mungkin ada yang menghadapi kendala, permasalahan. Dan seperti yang tadi saya sampaikan di awal bahwa tadi pagi kami juga sudah mensosialisasikan hal ini kepada seluruh KPP dan kalaupun kemudian nanti ada permasalahan, Bapak Ibu bisa menyampaikan masalahnya kepada KPP masing-masing dan nanti kami dari kantor pusat itu juga tetap mendukung, mensupport teman-teman KPP di dalam menyelesaikan permasalahan yang Bapak Ibu hadapi. Nah, kami juga sudah mensosialisasikan hal ini kepada para petugas klip, ya petugas klip, sehingga nanti Bapak Ibu kalaupun kemudian ada masalah, Bapak Ibu juga bisa sampaikan ke klip lewat kring pajak, ya 1.500 200. Nah, jadi Bapak Ibu tadi sempat saya lihat ya ada gimana tahunya kalau kami ditunjuk sebagai peserta piloting 1 September. Nah, memang daftarnya itu kami juga sudah kirimkan ya nota dinas pemberitahuan ke KPP-KPP terkait yang nanti KPP yang bersangkutan akan segera menyampaikan pemberitahuan kepada Bapak Ibu sekalian. Nah, tetapi supaya Bapak Ibu juga terinformasi dengan lebih cepat, nanti kami dari kantor pusat seperti yang tadi disampaikan Mas Linggo, karena selama ini yang in charge terkait dengan pemberitahuan kepada Bapak Ibu ini juga Mas Linggo. Jadi nanti kami usahakan dari kantor pusat juga akan kirimkan email ke Bapak Ibu sekalian, karena data email Bapak Ibu sekalian juga sudah teradministrasi di kami. Nah, mudah-mudahan nanti dalam implementasinya dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, dan terakhir saya sampaikan bahwa nanti mulai 1 Oktober yang untuk masa pajak September itu juga terkait dengan pre-populated ini akan diimplementasikan secara nasional. Demikian Bapak Ibu yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Direktorat TIK, Mas Ridwan Siagian. Kalimat penutupnya. Terima kasih Pak Rahman.
Mungkin sedikit dari saya, nanti ketika melakukan patch ke faktur versi 3, saya ingatkan kembali, mohon Bapak Ibu untuk melakukan backup database terlebih dahulu. Nah, untuk masalah misalkan Bapak Ibu mengalami kendala teknis seperti tadi yang sudah dijelaskan, bisa menghubungi AR di KPP masing-masing karena sebelumnya kita sudah melakukan sosialisasi internal ke KPP. Nah, mungkin kami sangat mengapresiasi atas kehadiran Bapak Ibu dan atas antusiasmenya. Kami sangat berterima kasih atas setiap masukan-masukan maupun pertanyaan yang membangun buat kami, karena kami sadar bahwa tidak ada gading yang tidak retak. Artinya kami akan selalu memberikan perbaikan. Artinya itu perbaikan seiring berjalan itu adalah masukan-masukan yang kami terima seiring berjalan dengan terimplementasinya e-faktur ini. Jadi kami harapkan ke depannya ini e-faktur akan dapat membantu Bapak Ibu wajib pajak yang kami hormati, dan juga tentunya nanti akan dapat membantu negara kita. Mungkin sekian dari saya. Jika ada salah-salah kata yang tidak disengaja, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak Ibu, mohon maaf sekali lagi atas kekurangan waktu kami. Banyak sekali pertanyaan yang sudah terlontarkan dari Bapak dan Ibu. Akan kami kumpulkan semuanya dan akan kami masukkan ke dalam FAQ yang sudah disusun oleh Bapak narasumber. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua yang masih bersemangat menyimak sosialisasi implementasi pre-populated pajak masukan. Namanya panjang ya soalnya ya, perlu dibaca kembali. Pajak masukan dan SPT masa PPN pada aplikasi e-faktur. Dari kami, dari saya Rahmat Sampurno, Studio 16, mengucapkan terima kasih kepada Bapak-Bapak narasumber, Pak Gideon Auxilianto, Mas Ringo, dan Mas Ridwan Siagian, serta panitia yang di sebelah yang telah mensukseskan acara ini, Bapak Azam, Pak Ikhwan, Pak Hade, Pak Indra, dan siapa lagi mungkin. Baiklah, untuk selanjutnya kami harapkan Bapak dan Ibu wajib pajak untuk menghubungi ARR yang sudah siap akan menjelaskan masalah pre-populated pajak masukan ini. Dari Studio 16, Rahmat Sampurno mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.